A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ma fa'za illa fataliqah kita rahmatullah bil annasi ittazalillah fi hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kali ini sungguh sangat luar biasa, Allah melimpahkan segala rahmatnya kepada kita semua. Sungguh sangat luar biasa. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah. Semoga kita selalu diberikan umur yang panjang, diberikan barokah umur untuk selalu beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita awali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita segala rahmat hidayahnya untuk kita kali ini mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga selawat yang berbingkai salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Nanti berdoa man banani illa fil ibadi inna fi salati illa fil Islam. Umat Islam diwajibkan itu adalah salah satunya ibadah kepada Allah itu adalah salat. Nah, salat salah satu sebagaimana kita tanda kita taat kepada Allah. Bagaimana kita tanda kita, bagaimana ciri khas umat Islam itu taat kepada Allah. Bagaimana ciri khas umat Islam itu taat patuh kepada Allah. Apakah hanya bisa didasari dengan salat? Apakah hanya bisa didasari dengan taat? Apakah hanya bisa didasari dengan bagaimana kita terus mengaji, terus sholat, terus berzikir? Nah, kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang memang taat, hamba Allah yang selalu disanjung oleh Allah di hadapan para wali Allah, para nabi Allah, itu bukan hal yang mudah, tapi itu bukan hal yang rumit. Kenapa? Umat Islam diwajibkan untuk melakukan sholat. Dan pada dasarnya umat Islam itu agama yang suci dan lurus, benar tentunya. Lalu mengapa umat Islam itu harus mempunyai hati yang suci, harus mempunyai hati yang lurus, perjalanan yang lurus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tanpa lika-liku kanan dan kiri. Nah, wala ta'du wala qadda'ihi illa fi salatil tahzugu man fatal budari inna fil ahwu wa tanhurul inna fil dunya. Bahwasanya talaqad fi salati inna fun nur warata fi dunya, dan katakanlah kepada mereka sesungguhnya salat itu merupakan nur, cahaya bagi dunianya. Buktikan kalau orang-orang ahli ibadah, buktikan kalau orang-orang yang terus berusaha, buktikan kalau orang-orang yang tidak pantang menyerah. Wa bazanahu wa buzanankah lal atafu wa tafushaqad fi annas, dan katakan juga kepada mereka bahwasanya tidak ada yang rumit. Tidak ada yang rumit, tidak ada yang susah di hadapan Allah atas kemauan seluruh manusia. Jadi kalau kita yang sholat, kita mengartikan bahwa agama Islam itu agama yang suci, maka ayo kita bersama-sama sebagai umat Islam itu sucikan diri, sucikan hati. Sebagaimana di hadapan Allah, wa'fu aqannafu fa kaifa la turja'un. Engkau diberikan apa yang kau inginkan dalam dunianya, engkau kabulkan apa yang kita inginkan dalam akhiratnya. Nah, di situ Rasulullah SAW juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqabbalallahu ta'ala fitallahu tasaddiqi wa tasaddiqum fid dunya. Wahai orang-orang beriman, dan utamakanlah Allah, sesungguhnya Dia adalah pemeran utama dalam dunia ataupun akhirat. Kalau kita mengejar selalu menuntut dengan dunia, selalu menuntut dengan dunia tanpa diimbangi dengan akhirat, juga tidak seimbang. Kalau kita selalu menuntun akhirat, sholat, terus zakat, terus amalan baik, terus, tapi menyusahkan orang lain, tapi memberatkan orang lain, itu sama juga tidak seimbang dengan amalan-amalan kita baik dunia ataupun akhirat. Dan itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Asy-Syu'ara bahwasanya wa bulayati imam bainakum wa ba'anfu tafrada illa ma tasfi an-nasi tafsirata fi dunya. Bahwasanya dan hendaklah bagi mereka tolong menolong
baik dunia ataupun akhirat. Jadi kita sebagai manusia, ayo kita imbangi baik pun dunia ataupun akhirat. Jangan terlalu tergila-gila dengan dunia dan jangan terlalu fanatik dengan akhirat. Karena itu kalau kita sama-sama diimbangi, dunia tidak tergila-gila, akhirat tidak terlalu fanatik, insya Allah tidak ada yang namanya kita wawu la tahfadqah. Tidak ada yang namanya kata egois. Karena kalau kita memilih dunia terus menerus, kita akan egois. Kalau bahwasanya akhirat itu merupakan hal kecil. Kalau kita terus menerus fanatik dengan agama, terus menerus fanatik dengan akhirat, maka kita juga egois. Tidak memikirkan bagaimana orang lain itu mengutamakan kita. Wa fadqa iyata fa'lil mutaqin fa anta sarah. Allah juga berfirman bahwasanya jada iliko, samakan diantaranya wa khambar ayani aidihim fa bi ansadi illa bazum. Samakan diantara mereka, diantara kewajiban dan haknya. Nah, manusia sekarang, hamba Allah yang sekarang, itu berbolak-balik dengan hamba Allah yang pada zaman Rasulullah. Apa? Kalau sekarang kita selalu menuntut hak kita kepada Allah, tanpa kita sadari kita tidak pernah melakukan kewajiban kita sebagai umat Islam di hadapan Allah. Menuntut terus hak kita kepada Allah. Apakah itu yang dikatakan dengan wala tahrusu wa tasdiqu? Apakah itu yang disebut dengan orang yang pantas diagungkan? Tidak. Kalau kita belum tentu bisa melakukan kewajiban, jangan menuntut untuk hak. Baik kepada orang tua, baik itu kepada kakak, adik, baik itu kepada famili, baik itu kepada Allah tentunya. Karena kalau kita selalu diimbangi, selalu disamakan antara kalau kita sudah melakukan kewajiban, tentunya Allah memberikan hak kita. Tapi kalau kita belum tentu melakukan kewajiban, malah menuntut hak, itu salah di agama Islam. Baik dalam firman Allah, dalam hadis Rasulullah, dalam ilmu-ilmu wali Allah, dalam semua para ilmu, para ulama itu pun juga salah di hadapan Allah. Kalau kita selalu menuntut apa yang kita harus punya. Dan Allah itu selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Tapi Allah tidak berjanji bahwasanya apa yang kita inginkan selalu Allah berikan. Jadi, ayo kita terus jalani kehidupan ini dengan ikhlas, dengan tawaddu, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah untuk berseruh diri, berseruh hati, seruhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya usaha dan doa. Wala ta'wukum tubadda yatafasu utusyadda la amaza. Dan janganlah kau hiraukan bahwasanya pembuktian itu akan ada tanpa adanya usaha. Itu firman Allah dalam Quran surat Al-Hijr ayat ke-42. Wara tamara bukan fata'an liman wala bi taqwa. Allah itu selalu mengagungkan bagi orang-orang yang takwa. Wala tawzukum man fasadi illa bahri illa fil muhammadin wa tafsadi fil annas. Dan Allah itu selalu mengutamakan manusia yang menduplikatkan diantaranya akhlak baiknya Rasulullah, perilaku baiknya Rasulullah. Memang orang yang taat itu selalu diagungkan oleh Allah, tapi orang-orang yang mempunyai wala bukum malafan tabah wala Muhammadin illa ta'bihi, barang siapa yang mempunyai diantara menerapkan perilakunya Rasulullah, taatnya Rasulullah, patuhnya Rasulullah kepada Allah, patuhnya Rasulullah kepada orang tuanya, barada antafazi. Jika kamu mengutamakan Allah, wala tafwazi, maka Allah mengutamakan kita juga. Jadi, ayolah kita jangan memakai egois kepada Allah. Ayolah kita sama-sama selalu jangan memakai ego kepada Allah. Karena Allah itu tanpa kita sadari, mala ta'itafalikun, wala kuntum ta'afasikum. Bahwasanya semua doa memang dikabulkan, tapi semua permintaan belum tentu Allah jabahkan. Ingat ya, semua doa Allah tentu Allah kabulkan, tapi belum tentu semua permintaan hambanya Allah jabahkan. Bedakan di antara kalimat tersebut. Dan itu sudah dihadis riwayatkan oleh Imam Syafi'i bin Ajabi An-Nafari bin Sya'rah yang dimana terletak pada di negara Mesir. Jadi, ayolah kita sama-sama berdiri pada tegak, berdiri dengan kaki sendiri, berdoalah dengan tangan sendiri, mengucaplah syukur dengan lisan sendiri, dan teruslah berusaha dengan tenaga sendiri. Wa faranta farahamdi italil ba'zakum mafusyadi. Dan cukuplah berharap kepada Allah, dan jangan kamu berharap kepada manusia.
taqadi innallah taqadi fannuhu la tafian nas. Cukuplah kamu berharap pada Allah dan janganlah kamu berharap lebih kepada manusia. Apapun, dalam segi apapun, dalam segi bidang apapun. Jadi, ayolah ibu-ibu, bapak-bapak, kakak, adik semuanya. Ayo kita sama-sama berpikir jernih, berpikir sehat, berpikir luas. Tanpa kita memakai ego, tanpa kita memakai egois, tanpa kita memakai keinginan kita harus dituntut, harus dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan selalu menuntut Allah, jangan selalu menuntut hak kepada Allah kalau kita belum tentu bisa melakukan kewajibannya. Dan jangan wala tahzum tusadi itafiqom la tu'aradomal kafi annas. Dan jangan kamu berharap doa kita dijabahkan oleh Allah jika permintaan Allah belum kamu lakukan. Jadi jangan minta doa kita dikabulkan oleh Allah kalau kita sendiri tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan Allah. Minta terus doa terus sampai kita berseru diri. Waramaha romba anta sab'an. Aku sudah memenuhi doamu, aku sudah penuhi pelaksanaan kewajibanku ya Allah. Rabbi anta rafa'andi illa ba'dukum hala bazana fatamazana Allah. Lalu mengapa engkau tidak mengabulkan apa yang hamba inginkan? Saya tanya, kamu melakukan tidak keinginan Allah? Jangan selalu menuntut keinginan kita kepada Allah. Lihatlah apa keinginan Allah kepada kita. Menjadi apakah kita untuk sesuai dengan keinginan Allah. Kalau Allah cukup menetapkan, yang berusaha itu kita. Allah itu cukup menetapkan. Kalau kita mencari yang terbaik, maka Allah berikan yang terbaik. Kalau kita hanya berusaha menjadi baik, maka Allah tetap menetapkan kita menjadi baik. Jadi Allah berikan sesuai dengan usaha. Allah berikan, Allah jabahkan sesuai dengan doa. Itulah manusia yang mempunyai hubungan antara dirinya kepada Allah. Jadi doa, usaha, tawakal, tawadduh penuhilah dengan ikhlas. Kalau kita hanya cukup dengan tawakal, tawadduh, berserah diri, berserah dengan takdir, takdir tidak akan berubah tanpa dia merubahnya sendiri. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaumnya itu sendiri merubahnya. Jadi wa bara'an tafu tafatasidqo lambanihi labi'atanallah wa annahu tusabiri. Apa-apa yang diusahakanmu, wa furakata'an tadi, apa-apa yang kamu usahakan, wa zukul antafuzal kif, apa-apa yang kamu inginkan, wa ronda antawadi, dan apa yang kamu cita-citakan, lanzani illa tazidku. Apapun yang kita lakukan, dahulukan ikhlas. Sebelum ikhlas apa? Niatkan. Kalau kita, insya Allah kita akan ikhlas. Insya Allah kita akan terus berserah diri kepada Allah dengan adanya dasar kita berusaha, tetap bertawakal kepada Allah, tetap berserah diri kepada Allah. Jadi kalau kita sudah berusaha, terus berdoa, tapi tidak ada perubahan, maka apa? Itu sudah dianjurkan oleh Rasulullah. Niatkan. Kalau kita sudah diniatkan, insya Allah kita ikhlas. Apapun resikonya, apapun tantangannya, insya Allah kita ikhlas. Tapi kalau ikhlas dulu yang kita dahulukan, maka niatnya tidak ada, walafu ramtaurhamdi, maka kamu akan selalu mengingatnya kebaikanmu. Jadi niat ikhlas lakukan, terapkan. Wa bu'al qadah tafdi ikat Allah. Tidak ada hal buruk yang terjadi pada Allah. Jadi ayo bersama-sama kita selalu berserah diri kepada Allah dan selalu berdiri dengan kaki sendiri. Marwa'an tafur kuma tafawzi. Jangan bergantung diri. Islam jangan bergantung kepada agama yang lain. Islam tegaklah diri sendiri. Wang fal qamti kekaflitan fi annasi. Buktikan bahwasanya Islam ini agama yang suci kepada seluruh manusia. Jadi abdana Allah, abdana fi annas. Abdata itallah, abdata fi akunnas. Wa rabbukum fa'atafsolin inna fabraqta'i inna luta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jazakallahu khairan wa amdamanhi bidadrin ihtaqtikumullah wa azani wal fid dunya wal akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.